Selamat sore Pak Tio. Selamat sore, Pak. Oke deh. Oke Pak Tio ready ya? Iya, Pak. Insya Allah. Jadi nanti coba saya tampilkan melalui layar handphone, Pak. Apanya Muncul deh? share screen ya, Pak? Iya muncul. Iya. Jadi nanti semisal nanti tidak ada backup, akan saya coba presentasikan hasil submit para peserta ini, Pak, dari sini untuk Oke. di-review. Oke. Nanti mungkin biar Pak Juni sama Pak Agus dulu yang memberikan kata pengantar gitu ya. Oke, siap, Pak. Setelah Saya itu nanti siap. kalau diperlukan hal-hal yang terkait dengan teknis, nanti mohon bantuan Pak Tio begitu ya. Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Khususnya pada Pak Dr. Juni Sumarmono dan Pak Dr. Agus Susanto selaku reviewer pada International Conference ANSTC yang kedua Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Beliau berdua ini juga reviewer di beberapa jurnal dan juga menjadi Chief Editor di Journal of Animal Production Fakultas Peternakan Unsur. Bapak Ibu yang kami hormati dari berbagai universitas yang ada di Indonesia yang sudah hadir pada ruangan virtual pada sore hari ini. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan mencoba mendiskusikan hasil abstrak yang telah disubmit Bapak Ibu semua pada laman anstc.paped.ac.id dan sudah direview oleh para reviewer sehingga untuk memudahkan komunikasi pada sore hari ini kami mencoba mempertemukan para peneliti, para ilmuwan yang sudah mensubmit abstraknya sehingga nanti akan diberikan beberapa komentar dari Pak Dr. Juni dan Pak Dr. Agus Susanto. Apa harapan kami adalah agar nanti Bapak Ibu di dalam menyusun full paper agar lebih mudah dan tentunya satu hal kemudahan dan ketepatan di dalam menyusun full paper akan mempercepat publikasi di dalam IOP. Harapan kita IOP tidak terbit sangat lama dan itu salah satunya karena kontribusi Bapak Ibu semua di dalam menyusun dan menulis full paper sesuai dengan panduan yang ada. Oleh karena itu pada sore hari ini nanti kita akan mendiskusikan hal-hal terkait dengan komentar reviewer terkait abstrak yang sudah Bapak Ibu tulis. Untuk menyingkat waktu, kami sangat mempersilahkan kepada Pak Dr. Juni, yang pertama, atau nanti Pak Dr. Agus Susanto, untuk memberikan masukan, reviewnya, komentarnya, serta saran dan masukannya, agar Bapak Ibu peserta dalam menulis full paper akan menjadi lebih mudah dan lebih efektif. Saya kira itu pengantar dari Panitia ANSTC 2020. Selanjutnya kami persilakan Pak Dr. Juni Sumarmono untuk memberikan masukannya atau komentarnya. Selamat sore Pak Juni. Selamat sore Pak Giarto. Terima kasih Pak. Oke, monggo Pak, silakan. Oke, selamat sore Bapak dan Ibu yang saya hormati. Acara pada sore hari ini kita santai saja. Sebenarnya kita hanya mencoba untuk sedini mungkin membicarakan beberapa hal terkait dengan persiapan artikel. Jadi Bapak dan Ibu sudah mengirimkan abstrak dan sebagian besar, kalau tidak dibilang semuanya, memenuhi scope ya. Jadi untuk abstrak kami hanya memeriksa apakah sesuai dengan cakupan seminar ini atau tidak. Jadi abstrak yang Bapak Ibu kirimkan, kami lihat semuanya memenuhi scope-nya sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh panitia, dalam hal ini oleh Bapak Dr. Muhammad Sugiharto. Walaupun kami juga mendapati kemarin ada yang sepertinya tidak masuk dalam skop kami, yaitu terkait dengan, tapi hanya satu seingat saya. Jadi sebagian besar Bapak dan Ibu abstraknya sudah sesuai dengan skop seminar ANSTC yang diselenggarakan oleh Fakultas Peternakan di tahun 2020 ini.
Ada beberapa hal yang mungkin kita bisa diskusikan pada sore hari ini. Kita tidak akan berdiskusi secara memaparkan secara detail sekali terkait dengan ini, tapi hanya menyamakan persepsi saja. Jadi yang pertama bahwa panitia sudah hampir mendapatkan kontrak dengan pihak IOP untuk proceeding Earth and Environmental Science. Ya, jadi Bapak dan Ibu dari judulnya kita bisa menduga bahwa skopnya adalah tentang Earth dan Environmental Science seperti yang kita lakukan di tahun 2019 kemarin. Nah, Earth and Environmental Science itu hanya satu dari sekian banyak produknya IOP. Ya, Bapak dan Ibu, itu hanya satu dari sekian banyak produk IOP, dan di Indonesia biasanya yang biasa dipakai adalah Journal of Physics, Journal of Material Science, dan Earth and Environmental Science. Untuk bidang-bidang ilmu yang sangat sosial, itu di IOP agak kesulitan. Karena memang IOP sejauh yang saya tahu tidak banyak menyediakan proceeding jurnal yang untuk ilmu-ilmu sosial humaniora. Nah, tetapi namanya bidang peternakan itu kan tidak semuanya sains eksakta ya, tetapi sebagian juga kajiannya kajian sosial. Nah, ini bagian ini yang mungkin kita perlu banyak diskusikan nanti. Bagaimana supaya kajian peternakan tetapi dari sisi sosial ekonomi tetap bisa masuk ke dalam IOP Proceeding Earth and Environmental Science. Jadi beberapa pengalaman kami, yang pertama bahwa IOP itu bukan Scopus, artinya bahwa IOP dan Scopus itu dua perusahaan yang berbeda. Artinya bahwa IOP itu tidak 100% menjamin bahwa proceedingnya itu pasti terindeks di Scopus. Tetapi sejauh ini asal IOP sudah oke, setuju, maka juga akan terindeks di Scopus, itu yang jelas. Jadi itu yang perlu betul-betul kita pahami bersama-sama. Kemudian yang kedua, pihak IOP itu tidak melakukan editing naskah atau proofreading lagi terhadap naskah-naskah yang masuk. Jadi pihak IOP itu menyerahkan sepenuhnya kepada conference committee, dalam hal ini yang dipimpin oleh Pak Giarto, untuk melakukan proses mempersiapkan sebagaimana supaya artikel masuk di IOP itu sudah dalam, kita kirimnya nanti sudah dalam bentuk PDF Bapak dan Ibu, sudah dalam bentuk PDF, tetapi walaupun editable PDF ya. Dan ada beberapa ketentuan di sana. Ketentuan contohnya adalah bahwa di dalam artikel tidak ada halaman, kemudian sudah sesuai format dan lain-lain sebagainya, nanti kita akan diskusikan. Jadi untuk itu Bapak dan Ibu, kerjasama antara kita tim panitia dengan penulis itu menjadi sangat penting. Karena panitia bukanlah, dalam hal ini bukanlah editor jurnal ya, walaupun sebagian dari kami adalah pengelola jurnal, tetapi kami tidak memposisikan sebagai editor jurnal. Jadi proses penyiapan artikel itu mari kita lakukan bersama-sama. Kami memberikan informasi-informasi, sementara proses perbaikan Bapak Ibu lakukan. Nah, dalam konteks itulah sore hari ini kita berdiskusi terkait dengan ini, supaya artikel yang masuk dari Bapak dan Ibu itu harapannya itu sudah 95% siap, sehingga tinggal kami lakukan touch up sedikit dan kemudian kita kirim bersama-sama ke pihak IOP. Kemudian yang berikutnya, poin berikutnya yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa antara panitia dengan IOP itu ada kontrak, ya Bapak dan Ibu. Kontrak ke jumlah papernya berapa dan sebagainya. Tetapi saya kira untuk kali ini jumlah kontraknya, kuota kontraknya saya kira cukup lah ya untuk menampung artikel Bapak Ibu semua. Nah, ini yang bagian yang penting adalah ini, bahwa yang dikirimkan ke IOP nanti, misalnya kita mengirimkan 100 artikel, itu tidak ada jaminan bahwa 100 semuanya itu pasti akan diterima.
Kalau hanya sekedar di-reject dan uang dikembalikan tidak masalah. Tetapi perjanjiannya adalah ketika sudah diajukan ke IOP, diterima atau tidak, uang tidak kembali. Nah, ini yang perlu Bapak dan Ibu pahami betul dalam hal ini. Jadi panitia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kami mengirim, maka kami harus membayar sejumlah artikel, ya, sejumlah artikel. Per artikel ya kira-kira ya $100 lah, kira-kira 100 US per artikel untuk proses di IOP dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kemudian ada yang di-reject, ya, itu uangnya itu tidak dikembalikan. Nah, jadi itu membutuhkan membutuhkan pemahaman dari Bapak Ibu semua. Nah, oleh karena itu kita sebagai panitia dan juga Bapak Ibu sebagai autor, mari kita bersama-sama memastikan bahwa artikel-artikel kita nanti itu bisa diterima oleh IOP. Tahun lalu kami hanya ada satu artikel yang di-reject oleh IOP, artinya tidak dipublikasikan. Jadi kita cukup beruntung tahun lalu, dan beberapa pengalaman ada salah satu konferensi sebuah universitas besar yang 100% ditolak, ada yang 60% ditolak, ada yang 50% ditolak. Jadi untuk itu mari kita bersama-sama mempersiapkan artikel sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya, Bapak dan Ibu, saya izinkan saya share screen sedikit, ya. Oh, saya masih belum diizinkan, Pak Gerto. Apa ini? Pak Tio, selamat sore. Mana nih Pak Tio ya? Oke, sekarang sudah bisa. Sekarang sudah boleh. Ya, sekarang. Ya, jadi saya izinkan saya untuk melakukan share screen. Share screen-nya cuma sedikit saja lah ya Bapak dan Ibu. Nah. Mudah-mudahan sudah kelihatan ya Pak Gerto. Kok malah punya saya tuh, sebentar. Sudah silakan Pak. Ya, jadi yang paling penting yang saya tekankan adalah di sini. Sesuai dengan panduan IOP. Mari kita lakukan bersama-sama, Bapak dan Ibu mempersiapkan artikelnya. Nanti kalau ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, pasti kami akan minta Bapak Ibu memperbaiki. Jadi IOP yang kita ajukan adalah IOP Conference Series untuk Earth and Environmental Science. Address-nya ada di sini ya, Bapak dan Ibu. Yang saat ini sudah sampai volume 560 dan sudah begitu banyak conference dari indeks di sini. Itu belum yang fisik science dan material science. Jadi memang sangat banyak. Kemudian di sana sudah ada information for author. Bapak Ibu bisa mengakses sendiri ke sana, tapi akan saya tayangkan yang versi sederhananya. Ya. Jadi yang pertama ini Bapak Ibu menggunakan Microsoft Word ya. Mohon menggunakan Word saja, walaupun di sana diperbolehkan LaTeX, karena masalahnya saya secara pribadi tidak tahu bagaimana menggunakan LaTeX ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu bisa menggunakan Word saja akan lebih bagus. Gunakan Word 2010 ke sini ya, jangan menggunakan yang 2007, 2003 karena nanti ada proses konversi yang kurang menjadi berubah. Jadi yang pertama gunakan Word, contohnya ada di sana ya. Jadi di sini Bapak dan Ibu, ini saya copy paste dari IOP ya. Intinya ketika panitia you di sini itu kita ganti dengan kata panitia. Jadi nanti yang akan mensubmit ke sana adalah panitia. Bapak dan Ibu berhubungan dengan kami ya panitia. Itu sudah dalam bentuk final form, siap untuk dipublikasikan. Sehingga pastikan sudah betul-betul dilakukan proofreading. Berbeda dengan jurnal di mana proofreading itu akan dikirimkan kembali oleh Dewan Editor kepada autor untuk dilakukan proofreading ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti akan diminta untuk melakukan proofreading di sini ya, menjadi penting. Ini juga bisa berarti bahwa Bapak dan Ibu memastikan artikelnya itu coba kalau Bapak Ibu yang sudah ada akses ke Turnitin, usahakan dilakukan cek plagiarisme menggunakan Turnitin. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak punya akses, kami panitia bisa membantu untuk melakukan Turnitin. Ya, kami usahakan tidak lebih dari 25% lah untuk kemiripannya. Jadi IOP itu tidak melakukan copy edit, tidak melakukan reformat paper. Ya, jadi akan
hanya akan mengecek secara garis besar, terutama judul, abstrak, kemudian format. Jadi akan sangat tergantung dari kita, Bapak Ibu sebagai penulis dan kami sebagai panitia. Pastikan Bapak Ibu menggunakan A4. Nah, biasalah kalau A4 ini A4. Kemudian marginnya 4 atas, 2,5 kanan kiri, 2,7 bawah. Nah, ini perlu dipastikan dari awal Bapak dan Ibu. Kemudian include the name of the author, tentu saja seperti biasa ya. Nanti contohnya Bapak Ibu tinggal unduh dari IOP, dan affiliation including country. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Jadi jangan cuma Makassar, Sulawesi Selatan, tapi Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Jawa Tengah, Indonesia. Jadi jangan lupa kata Indonesianya juga harus muncul ya. Tidak ada page number, ya, tidak ada nomor halaman, tidak diisikan header, tidak ada footer. Ini perlu diperhatikan. Kalau PDF mungkin kami saja yang akan melakukan PDF. Bapak Ibu mengirim dalam bentuk Word saja kepada kami, kecuali nanti dalam prosesnya ada kesulitan, kami akan berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu ya. Ini Bapak Ibu yang berikutnya, single space, not double space. Single is single, ya, Ibu ya. Jadi 1, bukan 1,15, bukan 1,5 ya. Single space. Nah, kemudian ke PDF ini nanti biar kami yang melakukan, yang jelas tidak boleh di password ya. Kemudian di sini Bapak dan Ibu, semua halaman harus portrait. Kadang-kadang ada tabel yang panjang, kita cenderung melakukan landscape ya. Usahakan harus portrait, tidak boleh ada yang landscape. Kemudian di reference, nah pada bagian ini menjadi penting Bapak dan Ibu. Sering kali kami dapatkan masalah yang klasik, masalah yang seharusnya itu tidak ada pada karya ilmiah dosen. Kalau untuk mahasiswa S1 masih ya, tapi kalau untuk dosen harusnya tidak. Contohnya adalah tidak sesuai antara yang dikutip dengan yang di daftar pustaka. Ada yang tidak terdaftar di daftar pustaka dan lain sebagainya. Kemudian juga penulisan yang tidak akurat, tidak konsisten, yang ini menggunakan apa style, yang bawahnya menggunakan Harvard dan lain sebagainya. Itu kan kasus-kasus yang kita temui pada tulisan mahasiswa bimbingan kita kalau Bapak Ibu dan Ibu yang dosen ya. Tetapi harusnya untuk tulisan dari Bapak dan Ibu ini sudah tidak ada masalah lagi, karena kami sangat berharap Bapak Ibu sudah menggunakan reference manager. Dalam hal ini yang free adalah Mendeley. Bapak dan Ibu yang menggunakan Mendeley, gunakan Mendeley. Pak Agus Susanto nanti saya kira nanti akan menyampaikan bahwa Pak Agus Susanto sudah menyiapkan style ya, gaya selingkung untuk IOP, sehingga Bapak Ibu tinggal pakai saja, nanti sudah oke. Jadi gunakan Mendeley. Atau menggunakan EndNote, ya boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Nah, kemudian yang berikutnya ini, usahakan mencantumkan DOI dalam setiap reference Bapak dan Ibu. Crossref dalam hal ini adalah Digital Object Identifier DOI ya. Jadi tampilkan DOI pada akhir dari setiap artikel yang Bapak Ibu kutip. Kalau memang sudah ada ya, Bapak Ibu pastikan usahakan untuk menggunakan DOI artikel-artikel yang memiliki DOI. Bagaimana dengan artikel yang tidak ada DOI-nya? Usahakan diganti yang ada DOI-nya. Kemudian jangan lupa referensi usahakan 10 tahun terakhir Bapak dan Ibu. Walaupun IOP tidak mensyaratkan itu secara spesifik, tetapi itu menyangkut kualitas dari artikel kita nanti ketika sudah terbit dan kita baca ya. Masa artikel terbit tahun 2020, pustaka-pustaka jurnalnya itu pustaka jurnal tahun 90 yang pada saat itu Bapak dan Ibu sudah mungkin belum lulus S1-nya. Atau kalau yang masih muda, kalau yang dosen muda malah mungkin belum lahir pada saat itu. Untuk jurnal primernya ya. Tapi kalau buku atau metode kadang-kadang masih oke lah ya. Tapi kalau penelitian yang dijadikan
rujukan utama penelitian Bapak dan Ibu, usahakan yang terbaru. Karena itu mengindikasikan bahwa penelitian Bapak Ibu itu up to date. Ketika Bapak Ibu melakukan penelitian yang menggunakan rujukan artikel lama, nah itu bisa diasumsikan bahwa dari nilai kebaruannya itu kurang. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa figures atau gambar atau grafik boleh ya, tapi diletakkan di dalam teks langsung di tempat yang memang seharusnya ada. Kalau pada jurnal kadang-kadang diminta terpisah atau di bagian akhir dokumen, tetapi untuk IOP ini sudah langsung. Jadi artikel yang Bapak Ibu akan kirim ke kami itu ada artikel yang nanti sudah 99% itu terbit ya akan seperti itu. Hanya akan ditambah dengan identitas oleh pihak IOP. Ya. Nah, kemudian ini proofread. Usahakan dilakukan proofread Bapak dan Ibu. Bahasa Inggris kami tidak terlalu memadai, tidak masalah Bapak dan Ibu. Tulis saja dalam bahasa Indonesia yang baik, nanti begitu banyak pihak yang siap untuk melayani Bapak dan Ibu membahasa Inggriskan daripada hanya mengandalkan Google Translate utuh apa adanya. Google Translate itu sangat membantu Bapak Ibu, tetapi jangan percaya hanya Google Translate saja. Nanti banyak yang akan diterjemahkan, misalnya Banyumas akan diterjemahkan menjadi golden water gitu kan, menjadi the effect of apa on the ducks reared in golden water area kan menjadi tidak cocok, tidak pas. Jadi gunakan bahasa Inggris. Boleh English atau American English atau Australian English, yang penting konsisten Bapak Ibu di dalam artikel tersebut. Jangan abstraknya English, pendahuluan American English, metodenya Indonesian English, kemudian pembahasannya Banyumas English, ya itu menjadi tidak konsisten. Ada banyak fasilitas di internet free yang bisa Bapak Ibu pakai untuk memperbaiki. Yang berbayar misalnya Grammarly ya Bapak Ibu, Grammarly bisa dipakai dan Grammarly sangat membantu, atau Quillbot ya. Quillbot itu juga berbayar tapi ada versi gratisnya, atau ada begitu banyak fasilitas yang dipakai untuk memperbaiki bahasa Inggris. Jadi karena kalau tata bahasanya kurang tepat, maka nanti pembaca juga akan bingung. Kalau pembaca bingung, nanti pembaca tidak mau mengutip artikel Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu artikelnya tidak dikutip, ya tidak menambah atau meningkatkan hak indeks ya. Karena ini kan terindeks di Scopus ya Bapak Ibu. Kalau semakin banyak yang mengutip dan yang mengutip itu terindeks di Scopus, maka hak indeks Bapak Ibu meningkat. Dan itu sesuatu yang tidak mudah ya. Hak indeks saya juga masih sangat terbatas, baru 3, berjuang supaya naik itu ya kok ya tidak ada yang ngutip-ngutip kayak gitu. Ini Bapak dan Ibu dari saya, mudah-mudahan bisa untuk mempersiapkan Bapak Ibu jauh-jauh hari sebelumnya. Jangan mengandalkan bahwa nanti kan akan diperbaiki oleh panitia, tidak seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kita bersama-sama membantu untuk mempersiapkan artikel sebaik-baiknya. Kemudian satu lagi, tapi mungkin nanti disampaikan Pak Agus, ada contoh-contoh yang mungkin nanti kita diskusikan belakangan. Jadi tadi seperti saya sampaikan, ini adalah proceeding Earth and Environmental Science. Untuk artikel-artikel yang sosial humaniora, itu merupakan salah satu alasan artikel ditolak misalnya. Dan itu tidak hanya disasarkan pada judul oleh editor IOP, atau paling jauh sampai ke abstrak. Jadi tidak akan dibaca sampai detail isinya, tidak. Oleh karena itu, untuk artikel-artikel yang kajiannya sosial ekonomi, kami secara umum menyarankan untuk melakukan editing judul. Jadi yang ditekankan di bagian depan itu bukan misalnya farmer perception atau farmer motivation diletakkan di depan, tetapi komoditasnya dulu. Misalnya beef cattle, smallholder beef cattle in Makassar, Sulawesi. Baru titik 2, farmers motivation and the role of housewives misalnya.
Jadi tekniknya seperti itu, Bapak Ibu. Salah satu yang kami sarankan, yang dikedepankan adalah tentang ternaknya, tentang produk ternaknya, tentang industri ternaknya, baru kemudian bagian kajian ekonomi sosialnya diletakkan di belakang. Jadi hanya masalah intinya sama, tetapi bagaimana supaya rasa dari judul itu masuk di Earth and Environmental Science. Oke, baik Pak Gerto, saya kira untuk dari saya ini dulu, karena waktu kita juga tidak lama, saya kira Pak Agus juga sudah mempersiapkan. Monggo Pak Agus. Pak Juni atas penjelasannya. Saya kira apa yang disampaikan Pak Juni sangat signifikan di dalam kita memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada di IOP sehingga semuanya berjalan dengan lancar, sehingga nanti diskusi lebih mendetail akan kita jalankan setelah Pak Agus Susanto, Pak Dr. Agus Susanto memberikan satu komentarnya terhadap review artikel abstrak Bapak Ibu semua, atau Pak Agus akan memberikan perspektif yang lain dari abstrak-abstrak yang sudah terreview pada minggu kemarin. Pak Agus Susanto, selamat sore bersama kami. Selamat sore Pak Giarto. Oke, ini ya orang Jerman ini tampilannya fotonya medeni begitu ya. Oke. Selamat sore, silakan Pak Dr. Agus Susanto untuk memberikan reviewnya atau perspektif yang lain. Kami persilakan Pak Agus. Oke, terima kasih. Cek sound dulu Pak Giarto, suaranya bisa terdengar. Suaranya jelas sekali seperti tanggal 6, tanggal muda. Mantap ya. Oke, monggo. Selamat sore Bapak Ibu semua. Assalamualaikum semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Seperti tadi Pak Juni sampaikan, kita lebih pada posisi situasi yang santai gitu. Sudah banyak disampaikan saya sebenarnya yang disampaikan Pak Juni. Satu hal yang akan kembali saya tegaskan bahwa dalam menggolkan atau lolos manuskripnya di proceeding adalah sangat besar di bantu panitia supaya kita bisa mengulang kembali dan meningkatkan sukses rate yang tahun lalu kita peroleh. Jadi Pak Juni sampaikan tadi hanya satu yang sempat ditolak. Nah, saya mungkin tadi saya tidak menangkap semuanya dari yang Pak Juni sampaikan. Saya akan mungkin masuk ke bagaimana menulis dulu saja, saya kira. Menulis manuskrip untuk di submit, ya. Saya kira Pak Juni ya. Belum saya sampaikan tadi itu. Oke, saya dengar tadi Pak Juni bilang iya, jadi saya. Oke, artinya pas kalau saya sampaikan, ya. Oke, jadi saya kira panitia sudah menyebarkan template karena di proceeding sini Earth and Environmental Science ini ada patokan sendiri yang kita harus ikuti. Jadi masing-masing publisher yang kali ini adalah IOP ini, dia punya gaya selingkuh sendiri yang mau tidak mau kita harus patuhi kalau memang kita mau submit ke mereka. Kita tidak bisa yang style nggak bagus misalnya misalnya citasi menggunakan kurang misalnya, saya mau menggunakan kurung yang lengkung, jadi harus ada yang memudah. Saya kira banyak di semua ikut publish di IOP ini, di SIOP ini, di halaman Grace Panata, Grace Mara. Nanti akan saya sebentar.
video. Halo, suaranya Pak Agus mungkin bisa diperjelas? Suaranya kok hilang Pak Agus? Apa di tempat saya saja ya? Iya, di saya juga nggak kedengaran, Bos. Pak Juni. Dan Pak Agus. Mungkin koneksi bagus, Pak. Iya, bisa jadi. Di dalamnya Pak Agus ya. Oke, ini betul. Ada jaringan saya masih jelek. Kemarin mau diganti fiber optik, katanya nggak ada yang slot yang kosong. Jadi saya sementara masih pakai yang tradisional dulu nih. Oke, monggo Pak Agus. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi saya akan mengambil contoh papernya Bu Grace Maranatha yang sudah tahun lalu terbit di proceedingnya IOP. Saya akan izin share screen. Mohon izin panitia saya untuk oke, sudah saya sudah bisa Sudah, Pak. share ya, Sudah Pak dijadikan. Satio ya. Oke. Sebentar, saya one participant can share at a time. Mohon maaf, sekali lagi disconnected, tapi kemungkinan hal seperti ini akan terjadi beberapa kali. Untuk seperti supaya saya sampaikan, mungkin saya akan kehilangan suara, maksudnya di komputer Bapak Ibu semua, suara saya akan hilang dari video saya. Karena Nggak sebetulnya apa-apa. bukan komputer Bapak Ibu ya, tapi jaringan saya yang jelek. Nah, oke, saya coba, kalau berhasil saya akan share paper dari Bu Grace Maranatha yang tadi sudah saya sempat lihat di online proceedingnya IOP. Sebentar, saya multiple present. Oke. Nah, kemudian Pak Juni di sebelah mana untuk share-nya ya, Pak? Saya cari-cari belum ketemu nih Pak Juni. Iya, di bawah share screen itu, Pak. Warna hijau, Pak. Di tengah. Sebelahnya chat, Pak. Pakai HP atau pakai laptop nih, Pak? Oke, sudah ketemu. Oke, sudah ketemu. Kemudian saya akan masuk ke website yang sudah saya buka. Share. Apakah sudah kelihatan di Proses, masih proses. proses ya? Oke. Nah, ini sudah kelihatan WA-nya Pak Agus nih. WA-nya Pak Agus. Hati-hati Pak, WA-nya Pak. Pak Agus itu WA-nya yang dikirimkan. Ini yang ya, saya sudah. Nah, ini dia. Ganti ya. Oke. Nah, ini adalah contoh dari paper Bu Grace Maranatha dan kawan-kawan yang terbit tahun lalu. Nah, ini karena sudah terbit, tentu saja sudah disentuh oleh Bu Grace dan mungkin Tekam Panitia, bagaimana menulis gaya selingkung tulisan untuk IES ini. Jadi saya kira Mas Tio, kita sudah share template-nya ya Mas Tio untuk peserta. Sudah, Pak. Ya, okay. Di bagian bawah dari web tempat registrasi ada download template. Oke, jadi nanti mohon perhatian kepada Bapak Ibu peserta bahwa di website ANSTC anstek.vapet.unsud.ac.id di situ ada template yang perlu di-download oleh Bapak Ibu, kemudian diganti dengan teks Bapak Ibu semua supaya mudah. Template itu diganti teks Bapak Ibu mulai dari judul, menulis dan seterusnya. Nah, nanti kalau menggunakan template itu sudah bentuknya seperti ini, spasinya dan sebagainya sudah sama. Nah, seperti ini, mungkin agak lambat ya, agak delay yang saya sampaikan yang muncul di video. Nah, kemudian
saya akan menyorot ke bagaimana menuliskan citasi dan daftar pustakanya. Saya kira daftar pustaka biasa ya, tapi citasinya ini agak spesial untuk terutama kalau Bapak Ibu yang submit ke Journal Animal Production yang milik Fakultas Peternakan Unsud, yang beberapa teman ada di situ, Pak Juni dan teman-teman lainnya. Kita tidak menggunakan yang model seperti ini. Nah, IOP menggunakan model square bracket, kurung kotak. Kemudian nomor pustakanya ada di dalam. Nah, saya pastikan kalau Bapak Ibu menggunakan cara manual untuk menulis ini, saya kira tidak akan bisa selesai satu malam kalau Bapak Ibu menulis pustaka menggunakan cara manual. Apalagi kalau pustakanya banyak, minimal di sini ada punya Bukris ada 11. Nah, ini agak juga nanti misalkan pustaka yang pertama muncul lebih dari satu citasi, ya. Nanti sudah pernah dikasih nomor 1, mungkin di tempat lain Pak dikasih nomor 7 misalnya. Nah, di situ akan kacau. Nah, saya sudah posting di grup forum ilmiah di WA grup forum ilmiah kalau tidak salah namanya, tentang bagaimana mengimport style IES IOP ini ya untuk Earth and Environmental Science grupnya ya, yang kita kelompoknya adalah IES Conference kita. Jadi kita kalau Bapak Ibu mencari sendiri boleh ada di sana di Google style for IES IOP proceeding, nanti di sana ada. Nah, kalau Bapak Ibu ikuti video saya kira akan lebih mudah. Nah, apakah browser saya yang satunya sudah tampil? Belum. Belum, Pak, masih artikel. Ya, masih artikel. Lambat ada delay sekian detik ini, Pak, karena jaringan yang tidak bagus. Pak Juni bisa cepat karena lokasinya dekat. Kalau yang dari Indonesia Timur dan Tengah mungkin agak lama untuk bisa melihat tampilan di sini. Oke, mungkin sudah Pak Juni ya, sudah kelihatan ya. Nah, tapi nanti bisa cari di WA grup forum ilmiah tadi itu, cari tentang mengimpor style IOP untuk Mendeley. Keywordnya mungkin dicari Mendeley saja, saya kira bisa. Mudah-mudahan belum terhapus. Nanti kalau terhapus kita bisa, setelah ini kita bisa posting lagi URL-nya kita posting lagi, kemudian nanti diikuti. Mudah-mudahan video tutorial itu bisa diikuti step by step-nya. Saya kira tidak terlalu sulit, hanya perlu sabaran saja. Jadi mungkin sambil dibuka Mendeley-nya. Saya menggunakan Mendeley. Kalau Bapak Ibu menggunakan reference manager yang lain, saya kira di webnya IES IOP itu ada style yang bisa di-download untuk reference manager tertentu. Jadi nanti pilih sesuaikan. Tapi kalau menggunakan Mendeley itu persis yang saya rekam videonya di dalam tutorial itu. Jadi ini ya, adalah video tutorialnya. Kemudian kembali lagi ke di sini, tapi belum muncul di situ. Jadi nanti ada pembagian heading-nya adalah seperti ini. 1, introduction. Ini adalah seperti ini memang yang diminta oleh IES IOP itu seperti ini. Di kami masih yang Pak, yang masih artikelnya Bu Grace, Pak. Oh, belum muncul yang Chrome ya? Iya, yang itu ditutup aja dulu, Pak, yang artikelnya Bu Grace, Bu. Oke. Oh, karena saya betul. Sekarang ya, saya tahu. Ya, karena yang saya share tadi Firefox di sini. Oke, jadi oke, sebentar saya ganti. Ini introduction sudah, Pak. Ini sudah bagian introduction. Oke, dari Bu Grace. Iya, sudah.
Jadi saya nanti janji insya Allah akan saya posting lagi URL tutorial bagaimana mengimport style IIS IOP ya, menggunakan yang kotak kurung kotak ini. Nanti tinggal kalau sudah diimport ke Mendeley atau nanti reference manager yang lain yang Bapak Ibu pakai, khususnya kalau dengan saya Mendeley, nanti Bapak Ibu akan tinggal dengan mudah melakukan citasi menggunakan stylenya IIS IOP itu. Jadi nanti sudah seperti ini bentuknya. Misalnya citasi yang pertama ini Bu Grace ini kita lihat di sini dari Pusat Statistik Nusa Tenggara. Nah, jadi nanti tentu saja pustaka-pustaka yang akan disitasi ya tentu saja harus dikoleksi di dalam database-nya Mendeley dulu. Ya, misalnya tidak bisa menggunakan Mendeley. Nah, sementara yang awal ini yang pertama 11 pustaka ini harus dimasukkan dulu ke database Mendeley. Jadi mulai dari Badan Pusat Statistik, kemudian Yan et al. Ini, Yani dan seterusnya sampai 11 ini yang akan disitasi, masukkan dulu ke dalam database Mendeley. Nah, kalau sudah ada di dalam database Mendeley, nanti kita bisa melakukan citasi yang ini otomatis menggunakan ini. Ya, mungkin pertama ketika citasi di sini stylenya belum IISIOP, jadi akan saya bisa kalau kita ganti tampilkan kayaknya agak sulit di jaringan yang lambat saya. Oke, jadi biarkan saja. Jadi intinya kalau menggunakan Mendeley, pustaka yang disitasi, Bapak Ibu masukkan dulu, mungkin download dulu dari Google Scholar atau sudah ada di dalam koleksi file PDF Bapak Ibu semua. Nah, masukkan ke dalam Mendeley, drag and drop biasa seperti biasa. Ada tutorial saya juga cari di sana bagaimana mengunduh pustaka ke Mendeley. Nah, sudah dikoleksi di sana, nanti tinggal di sini. Nah, ini nanti pada saat menggunakan misalnya MS Word atau word processor yang lain, kita bisa menggunakan diaktifkan reference-nya, citasinya itu nanti ada bagian atas references-nya dipilih misalnya menggunakan Mendeley ya. Nah, kemudian di sini kursor di sini meletakkan administrasi misalnya Badan Pusat Statistik. Nah, kalau belum terpilih stylenya IIS IOP, pilih dulu stylenya yang akan digunakan adalah IIS IOP. Kemudian nanti tulis kalimat berikutnya di sini misalnya kalimat kedua ini akan disitasi di pustaka yang di nomor 2 itu. Jadi kita tidak usah menghafal nomor ya. Kita hanya fokus pada pustaka apa yang akan disitasi pada kalimat yang kita tulis. Nomor itu serahkan kepada reference manager Mendeley pada kasus saya, contoh saya. Jadi biarkan reference manager yang memilih nomornya. Jangan kita menghafal nomornya, energi kita akan habis untuk mengingat-ingat tadi nomor berapa ya. Nah, ini kalau di sini sudah 2, di sini 3 masih gampang. Nanti di sini ternyata harus mensitasi yang Badan Pusat Statistik lagi. Nanti mungkin kalau manual akan dikasih nomor 4. Padahal pustakanya adalah sama, Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara. Maka seharusnya dia adalah nomor 1. Kalau disitasi di sini menggunakan otomatis tadi, maka dia nomornya akan dikasih oleh Mendeley nomor yang sama 1 karena tadi sudah muncul di yang pertama. Nah, dan seterusnya. Nah, misalnya, oke. Jadi itu tentang penggunaan reference manager, kemudian stylenya IIS IOP sudah saya siapkan di video tutorial, nanti bisa lihat, diperhatikan sambil diikutin. Tentu saja harus terinstall dulu Mendeley di komputer Bapak Ibu ya. Jadi tahapannya saya ulang kembali, bukan bermaksud menggurui ya, artinya mengingatkan kembali bahwa kita harus menginstall dulu Mendeley-nya, kemudian kita mengkoleksi pustaka yang akan kita citasi. Kalau pada contoh
makalah Bugis ini ada 11 yang disitasi. Maka 11 pustaka itu harus kita koleksi ke dalam database-nya Mendeley. Nah, sudah ada 11, ini minimal itu. Nah, kemudian kita bekerja pada misalnya Microsoft Word atau word processor yang lain. Kemudian kita menggunakan fasilitas otomatis citasi menggunakan reference manager. Pada kasus ini adalah menggunakan Mendeley. Di bagian atas dari MS Word itu ada, kalau yang menggunakan tab, yang versi 2013 menggunakan atas menggunakan tab, di sana ada references. Nah, di situ nanti dipilih referensinya akan diisi otomatis menggunakan Mendeley misalnya. Nah, setelah itu nanti pada saat kita ngetik kalimat, di situ ada klik nanti insert citation. Nah, kita cari dari koleksi pustaka yang tadi 11 itu mana yang akan disitasi. Misalnya saya pada kalimat pertama ini akan mencitasi tadi data dari BPS Nusa Tenggara. Nah, jadi kita tidak akan mengingat nomor yang muncul di teks yang nanti kita citasi, tapi kita mencari pustakanya apa yang akan disitasi. Saya kira demikian, tidak terlalu sulit. Hanya tadi kalau belum biasa menggunakan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, ya. Jadi saya lebih fokus kepada bagaimana menulis citasi menggunakan style yang diminta oleh IES IOP. Mudah-mudahan yang sedikit dari saya ini ada manfaatnya. Nanti insya Allah akan saya posting kembali tutorial tentang import style IES IOP ke dalam Mendeley. Akan saya posting di grup kembali. Nah, saya kira demikian. Mudah-mudahan nanti setelah ini ada tanya jawab kalau ada hal yang kurang bisa dipahami. Demikian saya kira kepada siapa nih Pak Giarto lagi? Monggo Pak Gus. Oke, monggo Pak Giarto. Saya kira sampai nanti kita lanjutkan dalam diskusi. Matur nuwun Pak Agus, terima kasih atas tambahan informasinya. Saya pengen menyapa dulu Bapak Ibu yang baru bisa bergabung. Selamat sore teman-teman dari Fakultas Peternakan Unsud. Ada Prof. Ning, Prof. Mulyoto dari Australia juga, kemudian Bu Eli, Dr. Eli, dan teman-teman semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang sudah mensubmit papernya, juga teman-teman dari luar Unsud, yang sudah sangat setia bersama dengan beberapa program akademik yang dilaksanakan oleh Universitas Jenderal Sudirman, khususnya Fakultas Peternakan. Terima kasih sekali. Nah, pada sesi yang ketiga atau sesi yang terakhir ini kami persilahkan, mungkin Bapak Ibu sudah membaca LOE-nya atau mungkin komentarnya dari para reviewer, sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini dengan tujuan agar semua abstrak, semua paper nantinya akan bisa diterima oleh IOP, sehingga kita coba pertemukan, diskusikan. Dan oleh karena itu pada sesi yang terakhir ini kami sangat mengharapkan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Kami persilakan aja, nggak usah nulis di chatroom, tapi bisa langsung mengutarakan kepada siapa Bapak dan Ibu akan mendiskusikannya. Kami persilakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau dikomunikasikan dengan Pak Dr. Agus Susanto dan Pak Dr. Juni Sumarmono. Bisa Pak, sedikit. Oh ya, banyak boleh Bu. Prof. dari Unhas Makassar, kami persilakan Ibu. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Ya. Di Makassar udah jam 5 Pak. Udah jam 5 ya, oke, selamat makan malam Bu. Ya, terima kasih. Oke, saya mohon maaf, saya belum submit tulisan paper karena sesuatu hal. Tadi saya sudah tanyakan, karena kalau sosial ekonomi katanya nggak susah judulnya untuk masuk di IOP. Kami penelitian kan tentang supply chain Pak, supply chain tentang ternak kerbau untuk pemenuhan pesta adat Toraja. Nah, setelah saya mendengar paparan dari materi, saya mau merubah judulnya menjadi potensi usaha ternak kerbau ditinjau dari lembaga pemasaran di era pandemi COVID-19, karena memang ada perubahan pada saat sekarang setelah ada COVID dengan tidak. Nah, apakah itu bisa masuk? Karena kalau saya masukkan judul tentang supply chain atau biaya transaksi pada supply chain ternak kerbau, kayaknya agak susah diterima ya Pak, karena arahnya ke ekonomi sekali. Jadi saya, ya,
Jadi kalau memang disetujui, besok saya submit. Iya, iya. Oke, makasih. Yang penting disubmit dulu aja, Prof. Siti. Ya, siap. Bu Nuraini. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Agus atau Pak Juni bisa memberikan responnya. Kami persilahkan. Ya, saya dulu Pak. Oke. Selamat sore Prof. Nuraini. Ada artikel Ibu sudah masuk kok 1 yang bersama Bu Veronica Sri Lestari itu. Iya, kami tim. Ya, saya kira yang Ibu sampaikan itu seperti itu yang kami maksudkan. Jadi ada banyak artikel, peternakan kan multidisiplin ya Bu ya. Jadi artinya bahwa aspek sosial ekonomi itu tidak terpisahkan dari bidang peternakan. Hanya kita memang perlu membuat strategi supaya lancar masuk di IOP, yang kebetulan kita menggunakan IOP-nya itu Earth and Environmental Science. Jadi yang Ibu sampaikan tadi sudah tepat. Jadi seperti saya sampaikan di depan bahwa munculkan yang depan itu komoditasnya, misalnya potensi ternak kerbau dan sebagainya. Saya share ini yang dari Ibu Veronica Sri Lestari ini, kebetulan kan saya buka. Ada sedikit saran saja, sekaligus sebagai contoh lah ya. Ini di sini kan the role of gender on biosecurity practices in beef cattle farm in Bone Regency, South Sulawesi. Jadi saya sekaligus langsung saja memberikan masukan. Saya lebih menyarankan Ibu mungkin ada sedikit reorientasi judul. Jadi biosecurity practices in beef farm in Bone Regency, Bone ya, maaf, Bone jadi dibacanya Bone. Bone Regency. Kalau seandainya mau tetap dituliskan role of gender (2), the role of gender boleh, atau tanpa role of gender juga tidak apa-apa kan sebenarnya. Nanti di dalamnya, di dalam tujuan di dalam itu dituliskan bahwa kajian ini difokuskan kepada role of gender seperti itu. Jadi, ini jadi hanya reorientasi judul sebenarnya. Kalau aspeknya tetap tentang role of gender itu. Kemudian yang kedua, tadi saya sampaikan Bu, saya kira Bu Veronica ada juga ya di forum ini. Ada Pak. Ini Bu, ini Bu di bagian tadi yang saya sampaikan. Jadi Ibu kan hanya sampai ke Makassar itu, Hasanuddin University Makassar. Nah di dalam IOP itu diminta sampai ke country Bu, sampai ke negara. Jadi South Sulawesi Indonesia begitu Bu. Karena artikel ini akan dibaca oleh orang dari seluruh dunia yang mungkin tidak tahu persis di mana Makassar. Iya Pak. Mungkin saya tambahkan Bu Pero ya, karena kita ada ini Pak sama Bu Pero diskusi kemarin. Ya, silakan Ibu. Ternyata apakah di biosecurity practices kami ganti misalkan 2 faktor yang mempengaruhi atau bagaimana, karena untuk kebetulan kami juga submit untuk ke Bulgarian. Jadi kita menghindari jangan sampai ada samanya Pak. Betul. Ya, jadi kami boleh Ibu. Bikin subtitle Bu. Titik 2, the role of gender seperti itu. Oke. Ya Pak, makasih. Jadi seperti itu yang saya sarankan, bukan kajiannya yang tidak bisa masuk di IOP ini, tetapi hanya bagaimana kita mereorientasi judul. Yang tahun lalu kami banyak melakukan reorientasi judul dari teman-teman, tapi karena waktunya pendek, jadi kami tidak meminta izin. Jadi kami reorientasi sendiri. Tapi untungnya sampai sekarang tidak ada yang protes kok judulnya berubah. Karena sudah diterima, jadi nggak protes, Bos. Tapi untuk kali ini kami ingin bahwa Bapak Ibu tahu persis bahwa hasil akhir dari artikelnya seperti apa. Ya, makasih Pak. Oke. Terima kasih Pak Juni, Bu Prof Nuraini. Ya, siap. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau berkomentar atau meminta informasi lebih lanjut, kami persilahkan. Mohon maaf Pak Gi. Selamat sore ya Ibu. Silakan Ibu, siapa ya? Ini nggak kelihatan. Lisa Fitri. Oh, Mbak Lis, oke, karena namanya Mas Duha begitu. Silakan. Oh iya Kak, masa belum diganti, mohon maaf. Ini Pak, kemarin abstrak itu yang setelah dikomentari belum saya kirimkan ulang ke peserta. Jadi mungkin bagus kalau naskah-naskah sosek, terutama yang kemarin diberi saran itu oleh para reviewer, dibahas sekarang begitu. Oh gitu. Mungkin ada berapa ya kemarin Mbak? Catatannya dari Pak Agus saya kira. Ya, ada di drive-nya Pak Agus. Oh ada. Pak Agus, selamat sore. Selamat sore. Oke, mungkin ada beberapa kayaknya. Betul, ada beberapa, tapi saya tidak yakin jaringan saya akan bisa lebih mudah untuk bisa switch ke sana. Tapi saya punya usul bahwa pada sesi berikutnya nanti
diminta kerjasama, kita akan memberikan masukan kepada penulis. Kalau kita melihat bahwa judulnya perlu diorientasi seperti yang tadi Pak Juni sampaikan, kita akan berikan komen di sana dan diharapkan penulis sendiri yang melakukan pergantian judul, tentu saja dengan saran dari kami, ya. Jadi saya kira tidak bisa akan saya tayangkan di sini karena komunikasi. Saya yang menayangkan boleh Pak Agus? Boleh kalau Pak Juni bisa. Oke, Pak Juni, ini kebetulan saya sudah terima nih, sudah saya buka nih, tinggal saya tayangkan aja. Oke. Ini contoh saja Bapak dan Ibu yang sudah dikomentari oleh Pak Agus. Sudah kelihatan Pak Agus? Sudah mulai loading ya. Ya, oke, Pak. Monggo Pak Agus. Oke. Contoh saja. Jadi saya yang menyampaikan karena saya mau komentar ya. Karena yang jasesnya Pak Agus kemarin. Ada gambarnya saya di situ, jadi saya harus bicara ya. Oke, ini manuskrip dari Pak Basril Basyar. Pak Basril ada di sini atau Pak Boyem? Ada nih, ini dari Adalas ya Pak Basril. Belum ada ya? Untuk contoh ya, teman-teman jadi, aja nanti. Ini salah satu contoh yang tadi ditanyakan oleh Prof. Nurani. Di sini judulnya oleh penulis ditulis Farmer Communication Patterns in Running Beef Cattle Farming Business During the COVID-19 Pandemic in Padang City. Nah, ini judul ini kalau dilihat dari perspektif Earth and Environmental Science, mereka akan melihat, wah ini tidak masuk nih. Jadi nanti peluang tadi yang Pak Juni sampaikan, rejection rate itu bisa akan lebih tinggi dari tahun lalu, dan kita tidak harapkan. Ya, jadi kita ingin mengulang sukses atau bahkan meningkatkan dengan zero rejection rate, begitu Pak Giarto ya. Penolakannya 0 ya. Jadi mudah-mudahan 100% dari 100 makalah yang kita submit, kita targetkan itu akan semua diterima. Nah, kemudian kita bersama dengan tim kemarin diskusi, judul ini sebetulnya bisa dimodifikasi supaya tidak terlalu berbau sosial ekonominya atau bisnisnya, bisnis ekonominya. Jadi disarankan di sini saya menuliskan judulnya menjadi Beef Cattle Farming. Nah, di sini mulai dari spesiesnya dulu. Nah, ini sudah tidak kelihatan terlalu ekonomik banget, tapi ini sudah sapi, ini tentang sapi. Kan earth kan di situ ada tanah, ada peternakan kan. Nah, bisa kita munculkan di situ. Jadi Beef Cattle Farming during COVID-19 Pandemic in Padang, Indonesia. Nah, ini judul Indonesianya juga perlu dimunculkan tadi supaya lebih mudah dipahami oleh pembaca yang global itu. Kemudian dilanjutkan dengan subjudul nih, titik 2, Farmer Communication Patterns Assessment. Jadi ini adalah kajiannya adalah tentang Farmer Communication Pattern Assessment. Nah, ini dijadikan sebagai subjudul. Jadi saya kira di beberapa kemarin kita melihat ada beberapa judul yang apa istilahnya sosial ekonomik banget gitu katanya. Nah, jangan, kita hindari supaya penerimaannya itu, peluang penerimaannya semakin tinggi. Jadi demikian saya kira Prof. Nurani. Jadi mohon disampaikan kepada kawan-kawan yang belum mendaftar juga, yang dari sosial ekonomi kajian itu, khawatir tidak masuk di skopnya. Yeah. Jadi jangan khawatir dulu. Yang penting skopnya adalah dunia peternakan kita ini, ya. Apakah sosek ataukah produksi ataukah apa? Jangan dipikirkan dulu. Yang penting skopnya, kalau kita sejauh ini tidak membahas tentang misalnya lebah, ya, atau ikan, ya kita tidak sampai ke sana. Ya, kita adalah ruminansia, unggas yang biasa kita lakukan itu. Nah, kalau di situ sudah cocok, kirim saja. Ya, skopnya nanti kemudian akan kita evaluasi. Dan mungkin kalau ada judul yang perlu kita tweak ya supaya cocok gitu, nah, mungkin kita akan sarankan. Saya kira demikian Bu Prof. Nurani dan Pak Giarto. Mungkin bisa saran juga Pak. Kalau kami biasa untuk bahasa Inggris kan biasa pakai Grammarly, biasa juga pakai ya Google. Tapi apakah bisa kami mengirim bahasa Inggrisnya, kemudian ada bahasa Indonesia supaya tidak ini Pak, atau bahasa Inggris aja dikirim manuskripnya? Saya kira kalau untuk judul boleh Bu ditambahkan versi Indonesianya di bawah, supaya seandainya kami melakukan modifikasi, kami akan sesuaikan dengan versi Indonesianya, walaupun nanti pada akhir akan dihapus juga. Tapi nggak apa-apa kalau judul ditambah bahasa Indonesianya. Oke, iya, makasih.
Oke. Ya, terima kasih Pak Juni. Juni. Ada Ya. lagi Pak Gus? Ya, kalau bisa ditayangkan submission dari Bu Grace Maranatha. Nomor berapa ya? Boleh Mas Tio atau siapa mencarikan kodenya berapa? Biar saya mudah mencarinya di sini. Kodenya saja untuk Bu Grace. Nanti saya tinggal buka ini. Mbak Liz, Produksi. di foldernya Pak Agus apa bukan? Saya tidak ingat Pak Juni. Bu Liz mungkin atau Mas Duha punya daftar filenya. Daftar filenya. Mohon ada yang membantu membuka di daftar file nanti kodenya. Nanti saya tinggal buka di sini. Ini kalau ini kan punyanya Pak Agus. Pak Juni bisa sambil diklik di nama filenya, nanti kan previewnya muncul di sebelah kanan kecil itu Pak. Ya itu dia nanti lama Sambil banyak. nunggu dari Mas Duha atau Mbak Liz. Tapi tempatnya Pak Agus apa bukan? Saya tidak ingat Pak Juni. Atau Bu Grace bisa share juga barangkali. Kalau Bu Grace buka itu LOE yang di email kan ada nomor kodenya itu loh Pak. Oh boleh boleh. Oke. Tapi saya sambil cari juga. Oke, Bu Grace. Bu Grace mungkin bisa langsung merespon. Bu Grace Maranatha. Monggo Bu Grace, udah saya bikin co-author untuk bisa share. Maaf, saya nggak bisa karena ini lagi bukanya di Android aja nih Pak. Terus emailnya kan mesti buka lagi, terus saya harus buka. Oke. Iya. Ya, oke, sebentar kita cari. Nggak apa-apa. Saya coba buka Pak. Oh ya, boleh saya coba cari juga ya, Pak. Untuk naskah sosek itu kodenya K. K ya? Kalau saya bukan sosek kayaknya. Kalau Bu Ambil Grace apa ya itu? bukan sosek. Sapi soalnya, iya, bukan produktivitas. Kajian apa Bu Grace? Produktivitasnya Pak. Produksi. Ini yang kata di. Ini farming system. Saya ambil kodenya itu kayak kalau nggak salah yang ke-7 atau ke-8 itu. Skopnya. Apa ini ya? Lupa. Apa ini? Bukan? Apa ya Pak ya? Sabar saya lihat. Ada Iya, namanya. itu kayaknya. Ibu. Benar. Sepertinya. Ini betul Bu? Ya, performance benar. Oh, belum sempat kita diskusikan ya. Oh, belum dikoreksi ya, Pak. Kemarin. Iya. Yang tahun lalu punya ya, Pak ya, yang sudah disempat dikoreksi. Baik, Pak. Enggak apa-apa. Kami menunggu, Pak ya. Ini yang hari ini, yang sekarang ini ya, Bu ya? Yang ini tahun iya. Iya. Yang tadi disampaikan Bapak Agus kan yang tahun lalu. Yang tahun lalu, ya. Iya. Monggo Pak Agus, bagian mengomentari Pak Agus. Mungkin judul. Iya. Karena ini sudah dikirimkan ke kami ya, Pak ya. Belum kan, Pak ya? Ini yang sudah publish ya, Bu? Belum. Ini yang baru dikirim, Pak. Yang baru mau sekarang. Belum. Iya. Silakan Pak Agus untuk memberikan short comment. Iya. Growth performance of male fattening belly cattle patterns. Nah, pattern farmer nih yang artinya pola peternak ini yang memang pola peternakan ya. Iya. Pola yang digunakan oleh peternak ya. Iya. Farmers pattern that consume feed from farming diversification of dryland in Timor. Di Timor. Perlu Indonesia lagi ya Bapak ya? Enggak kan? Sepertinya perlu bahasa Indonesia, Bu. Karena saya sendiri bingung menerjemahkannya. Baik. Iya. Oh, berarti kami kirim. Nanti kirimnya kemana Bapak? Versi Indonesia? Ke email aja, Pak. Sama. Email panitia aja, Bu. Oh ya, baik. Di Mas Duha berarti. Tapi boleh saya sedikit komentar, Bu. Pertama, agak sulit saya memahami, itu yang pertama. Saya kira bisa dicari yang lebih sederhana saja. Kemudian juga perlu lebih teliti, Bu. Misalnya diversification ini kan error spellingnya, Bu. Ini. Pasti ada sesuatu yang salah. Kalau kita pindahkan ke Grammarly pasti akan kelihatan bahwa ini belum. Kemudian Timores itu kan orang Timor. Iya, ini di Timor maksudnya, benar. Iya, jadi Timor Island atau Timor Dryland atau apa gitu, Bu. Jadi yang jelas bukan Timores. Baik.
Monggo bagus. Jadi mungkin ya saya kira judul ini bisa dimulai dari ini Dryland in Timor Island itu bisa juga ya. Itu akan lebih mengarah ke Earth and Environmental Science. Tapi akan kita diskusikan Bu, menunggu. Ya Senin kita akan diskusikan, kemudian kita akan kasih saran untuk perbaikan judulnya. Baik, nanti berarti saya mengirimkan yang Indonesianya ya Bapak ya. Ya betul. Biar lebih lebih mengena. Di WA juga boleh Bu ke. Baik, banyak terima kasih Bapak ya. Ya di forum ini kan sudah ada namanya apa? Alamatnya Pak Juni dan Bapak Agus ya, nanti saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Bapak ya. Terima kasih Pak Sugiarto, Bapak penelitiannya. Grace Maranata dari wilayah Indonesia bagian timur, selamat malam di sana, mungkin sudah malam. Belum masih sore juga Pak. Kami sore juga ya. Tengah-tengah sama dengan Makassar ya. Oh sama ya, tapi baru jam 5 di bagian ya. timur kelihatan indah dari sini kalau saya lihat. Terima kasih Bapak. Iya. Kebersamaannya pada sore hari ini. Terima kasih. Mungkin nanti direspon aja. Baik, terima kasih ya. Ya, mungkin ada yang lain barangkali Pak Giarto. Kita sampai jam berapa Pak Giarto di sana? Prof Mulyoto mungkin ada mau disampaikan Pak. Prof Mul dari Melbourne, kalau Melbourne itu sudah jam 9 malam ini di sana. Enggak, jam 7:04. Oh, 7:04. Ya. Saya kira sudah bagus ya. Memang agak tricky kalau harus, karena permintaan IOP-nya itu, saya kira permasalahan kita hanya di situ saja. Jadi mengutak-atik judul, dan kalau memang waktunya mepet mungkin dia terpaksa harus crash program gitu ya. Jadi dari panitia menggeser judulnya saja supaya lebih bisa diterima oleh penerbit, itu aja. Ya. Saya kira itu Pak Juni. Oke, terima kasih Prof. Pak Gerto? Pak Gerto kok namanya nggak ada ya? Pak Gerto-nya lagi tiba-tiba menghilang. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu. Kita diskusi saja monggo, sambil bagi yang Bapak Ibu yang belum mengirimkan abstrak, monggo masih diterima. Oh ya, dalam satu kali ini boleh lebih dari satu artikel nggak Pak Juni? Boleh Bu, hanya konsekuensinya jadi 2 juga gitu. Oh iya benar ya. Nanti biayanya Pak ya? Iya maksud saya itu. Oh iya baik. Nggak ada masalah untuk penerbitannya Bu. Tapi kalau untuk mengikuti seminarnya sih kelihatannya kita tidak menerapkan tambahan biaya, tetapi untuk biaya ke IOP-nya ya. Baik. Kalau yang lalu kan kita memang gratis ya Pak ya. Bu, masih gratis. Jangan 2 ketua karena tidak dipakai pangkat, Bu. Oh begitu ya. Yang dipakai sebagai ketua dan anggota. Oh iya benar. Untuk dalam prosedur yang sama ya. Iya benar-benar satu kali, betul. Baik, terima kasih Bu. Kita tidak memisahkan antara biaya publishing untuk IOP-nya sendiri dan biaya seminar. Tapi kalau sekarang kalau nggak salah dipisahkan bahwa IOP biayanya memang ada per artikel, ada berapa itu di sana itu. Jadi kalau Bu Grace mengirim 2 tentu saja nanti harus 2 juga. Ya, mendukung untuk 2 judul itu karena IOP mintanya 2 judul. Iya. Kalau biaya seminarnya sih nggak ditambah. Biaya seminarnya tetap sesuai dengan. Iya. Tahun lalu kan kita nggak ada biaya terbit lagi ya Pak ya, karena ditanggung oleh UNSUD kalau nggak salah. Sudah masuk di dalam masuk seminar dalam itu tadi. Iya. Kalau yang sekarang ada biaya tambahan untuk tagihan biaya itu nanti akan ditagihkan ketika sudah sudah seminar, kemudian full artikelnya sudah siap dan untuk siap dikirimkan ke IOP. Karena begitu kita kirim, maka kita harus segera juga mengirim uangnya ke IOP. Oh ya, baik. Berarti setelah November ya Bapak ya? Iya, setelah November. Iya. Cuman Ibu perlu antisipasi Bapak Ibu semua karena seminar kita di bulan November, maka ada kemungkinan bahwa terbitnya tidak di tahun 2020. Iya, kayaknya 2021. Ya, kecuali kita bisa dalam 1 minggu setelah seminar semua artikel sudah siap dikirim ya. Tapi kok kelihatannya agak berat. Biasanya membutuhkan beberapa waktu.
Dengan April ya Pak, April atau Mei lah. Ya, mudah-mudahan, Bu. Oke, Pak Juni, mohon maaf tadi listriknya mati, jadi langsung gitu ya. Saya kira sudah cukup Pak Juni, Pak Agus. Monggo, kalau misalnya masih ada pertanyaan, mungkin kalau masih ada waktu. Kami persilakan, tapi kalau memang Bapak Ibu sudah sangat bisa berselaras dengan kami, saya kira kita cukupkan pertemuan sore hari ini. Tinggal nanti kita siap-siap mengirim komentar LOE Bapak Ibu semuanya, dan kemudian Bapak Ibu segera menulis full papernya, dan kita siap-siap menuju ke tanggal 4 sampai 5 November 2020 begitu nggih. Abstrak bisa diterima sampai kapan? Apakah ada perpanjangan, Pak? Ada, Pak. Ya, tadi beberapa sahabat-sahabat ilmuwan juga sudah mem-WA, dan insya Allah hari Senin atau Selasa nanti kita akan ada pleno dan untuk memutuskan ekstensi atau perpanjangan penerimaan abstrak di bulan September, Bapak Ibu. Ya, saya kira beberapa teman sedang request untuk pertambahan jam tayang atau jam penerimaan abstrak. Alhamdulillah sampai hari Jumat minggu kemarin sudah sekitar 40-an lebih abstrak yang masuk ke kami, dan di ekstensi nanti saya dan panitia meyakini akan lebih banyak lagi yang masuk karena beberapa ilmuwan sedang melakukan analisis data, dan kita semua yakin abstrak ini akan cepat selesai sehingga nanti setelah itu ditindaklanjuti full paper. Saya kira itu Pak Juni nggih. Terima kasih Pak Juni, Pak Agus Susanto, Bapak Ibu Profesor, guru besar dan semua pihak, semua ilmuwan yang hadir pada ruangan virtual sore hari ini. Kami atas nama panitia ANSTC 2020 mengucapkan terima kasih atas kehadiran, keterlibatan dan partisipasi aktif Bapak Ibu semua pada pertemuan sore hari ini. Tidak lain, kami panitia sangat berkomitmen dalam memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu semuanya dengan harapan paper Bapak Ibu semua akan bisa diterima oleh IOP dan di tahun 2021 akan bisa terpublikasi. Demikian pertemuan pada sampai sore hari ini. Salam hormat untuk Bapak Ibu semua di wilayah Indonesia Timur, wilayah Indonesia Tengah, maupun wilayah Indonesia Barat. Sampai jumpa lagi nanti di beberapa tahapan-tahapan berikutnya, dan kami akan selalu bersama dengan Bapak Ibu semua dalam rangka mencapai tujuan, yaitu terpublikasinya artikel-artikel ilmiah Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih dan selamat beristirahat melanjutkan kegiatan Bapak Ibu semua di wilayah dan rumah masing-masing dari Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi. Salam sehat. Oke, sami-sami. Sami-sami Bu.